Dan untuk mengetahui kondisi terkini pencarian korban di TPST Bantar Gebang, sudah ada koresponden Mardika Utama di lokasi. Dika, selamat pagi. Bagaimana update kondisi terkini dan pencarian pasca longsor yang terjadi di TPST Bantar Gebang? Ya, selamat pagi Lia. Sampai dengan pukul 9.30 pagi ini, operasi pencarian dan juga evakuasi korban longsor di TPST Bantar Gebang zona 4 masih terus dilakukan dan tadi dimulai lagi pada sekitar pukul 8:20 pagi. Dan jika bisa Anda saksikan di belakang saya, ada belasan eskavator yang saat ini masih terus bekerja untuk melakukan pencarian pada korban yang diduga masih tertimbun sampah. Data yang kami terima dari kantor SAR Jakarta menyebutkan sedikitnya masih ada 5 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Dan dari 5 korban tersebut, 2 diantaranya adalah sopir atau pengemudi truk sampah dan 3 lainnya adalah warga. Untuk mencari tahu lebih lanjut lagi terkait dengan update pencarian, saya sudah bersama dengan Kepala Kantor SAR Jakarta, Ibu Desiana Kartika Bahari. Selamat pagi Ibu, bagaimana proses pencarian pada hari kedua ini Bu? Ya, untuk hari kedua kita maksimalkan ya, karena tadi malam kita sudah upayakan dan sudah diketemukan dari yang survival ada 4 orang ditemukan meninggal dunia dan 4 orang juga dalam keadaan selamat. Dan hari ini sesuai informasi sampai tengah malam itu update-nya untuk yang pencarian 5 orang. Oke, berarti masih ada 5 orang lagi yang masih dalam pencarian ya Bu. Apakah sudah ada identitas yang sudah diketahui Bu? Ya, untuk dari identitas sudah, untuk dari supir ya, dari yang mengendari kendaraan itu 2 orang. Dan kemudian dari pihak pemulung gitu ya, dari informasi yang kami dapatkan 3, jadi totalnya 5. Oke, kalau kita lihat saat ini pencarian masih terus dilakukan. Sementara ini kita lihat juga gunungan sampahnya tingginya mencapai 40 meter Bu. Radius pencariannya ini dibatasi sampai mana? Oke, untuk radius pencarian berdasarkan info dari korban yang kita temukan, kita plot di sini sekitar 2,230 meter persegi. Dengan site kita bagi menjadi 2, site pertama dan site kedua dan juga dari LKP sendiri. Nah, untuk yang korban pertama kedua memang ditemukan di site pertama. Dan untuk yang kedua itu dari informasi kami dapatkan ada 1 kendaraan truk di sebelah sana, nggak di site 2 itu. Apa saja tantangan atau kendala yang saat ini dihadapi? Ya, tantangannya adalah pertama itu adalah sampah ya, bukan tanah ya seperti longsor pada umumnya. Ini gunduran tanah, sampah yang mana juga agak membahayakan ya, sebenarnya bukan lagi agak, memang membahayakan bagi tim safety apabila tidak menggunakan APD yang lengkap gitu ya, sehingga nanti bisa berisiko mengganggu kesehatan para tim rescue. Oleh karena itu kita maksimalkan menggunakan ekskavator. Nanti pun pada saat sudah ditemukan tanda-tanda korban, kita menggunakan metode yang sangat aman dengan SOP, yaitu dengan APD yang lengkap. Ya. Oke, Ibu, kalau kita bicara sedikit soal kronologis kemarin pada sekitar pukul 14 ya Bu ya. Bagaimana sih kejadiannya itu dan di mana lokasi longsoran pertama, mungkin bisa sambil ditunjukkan? Ya, untuk informasi, ya ini lagi informasi karena kita belum dapat berbicara dengan saksi ya, karena saksi masih dalam keadaan pemulihan. Di LKP itu mungkin bisa dilihat ada teman-teman baju oranye, itu sebenarnya ada sungai ya di situ. Dan gundukan tanah tadi itu dari atas ya, turun langsung menutupi lokasi sungai kali itu. Warung-warung itu ada lokasinya sebelah mana Bu? Ya, ini juga kami sedang dalami warung yang disebut warung itu seperti apa. Yang jelas sudah diketemukan 2 gitu ya, yang warga menyampaikan bahwa itu adalah yang jualan gitu ya, ibu dan anak itu jenis kelamin wanita dan sudah diketemukan posisinya pas kita jadikan itu LKP. Oke, ini juga kita melihat ada sejumlah truk yang sudah ditutup dengan terpal ya Bu. Ada berapa truk yang menjadi terdampak dalam peristiwa kemarin? Berdasarkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup itu ada 8 truk yang ada di area yang masuk ya kejadian saat itu, dan yang sudah berhasil dilihat yang sudah tertutup ya itulah yang ada korbannya, dan ada juga truk yang tidak ada korbannya, artinya diduga mungkin orangnya sudah menyelamatkan diri, mudah-mudahan selamat ya gitu, atau memang masih teruruk. Baik, Ibu Desi, terima kasih. Semoga proses pencarian berlangsung lancar dan cuaca juga bersahabat ya Bu. Terima kasih Bu.
Itu tadi keterangan dari kantor SAR Jakarta, Ibu Desiana Kartika Bahari. Jika bisa saya tambahkan, ini adalah salah satu ibu dari korban yang saat ini tengah dalam pencarian. Tadi, 1 jam yang lalu saya sudah mewawancarai, namanya adalah Ibu Fatimah. Ia sudah menunggu di sini sejak malam hari tadi dengan harap-harap cemas. Ibu Fatimah adalah ibu dari korban atas nama Riki yang masih dalam proses pencarian. Riki adalah sopir atau pengemudi truk dari wilayah Semper Barat yang turut menjadi korban. Menurut keterangan dari Fatimah, Riki dikisahkan oleh saksi-saksi lainnya tidak berada dalam truk dan tengah keluar dari truk saat menunggu antrean menurunkan material barang, dan ia menunggu di sekitar warung yang ada di belakang saya. Dan itu adalah fokus pencarian. Tadi dikatakan bahwa radius pencariannya adalah sekitar 200 meter. Dan ini memang menjadi salah satu lokasi utama dari longsor yang terjadi. Dan bisa saya kabarkan terbaru saat ini juga gerimis sudah mulai turun. Artinya ini juga menjadi salah satu tantangan lainnya atau kendala lainnya bagi petugas, bagi tim pencari atau dari kantor SAR Jakarta dalam proses atau operasi pada pagi hari ini. Kembali ke Anda, Lia. Baik, terima kasih Mahardika Utama melaporkan dari Bantar Gebang, Bekasi. Terima kasih Mahardika.